Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa lagi dalam acara diskusi bareng Yugaji ya. Bincang bareng Ustadz ya. Oh, bukan Ustadz ya. Bukan Ustadz ini ya. Bareng lah. Bincang bareng. Ya. Di sini. Salah dulu. Kan mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Robbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa lagi dalam acara bincang bareng Yugaji Garut ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman Islam kepada kita semua. Semoga acara diskusi kali ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenalkan, nama saya Teddy dari tim Yugaji Garut. Kali ini kita akan ditemani oleh narasumber kita, yaitu Saudara Eka, yang beliau adalah salah satu pengajar di Kabupaten Garut. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Qadarullah kita bisa ketemu ya pada hari ini. Kadang kata qadarullah ini Kang sering kita gunakan dalam perbincangan sehari-hari. Qadarullah, izin Allah, takdir. Nah, pada hari ini kita akan membahas apa itu takdir. Biasanya dihubungkan dengan istilah qada dan qadar. Oleh karena itu, coba Kang, seperti apa qada dan qadar itu? Jadi ya memang permasalahan takdir itu ya termasuk qada dan qadar memang permasalahan yang rumit gitu, di masyarakat itu. Karena memang gitu kita pun kadang sulit membedakan apakah ini perkara takdir atau qada atau bukan. Nah, misalnya seperti seseorang yang melamar pekerjaan ke suatu perusahaan, kemudian perusahaan itu menolak lamaran tersebut. Padahal orang yang melamar tadi itu sudah mempersiapkan dengan semaksimal mungkin itunya lamarannya itu, tapi tetap ditolak oleh perusahaan itu. Nah, apakah itu perkara qada atau bukan masih saja menjadi polemik gitu. Nah, untuk itu harus ada batasan-batasan yang jelas mengenai qada dan qadar ini, sehingga tidak ada kerancuan dalam memutuskan suatu permasalahan. Bahkan beberapa orang menyalahkan takdir misalkan. Aku begini karena takdir. Kan itu rumit ya. Nah, jadi untuk mengetahui tentang qada dan qadar atau takdir itu, maka kita harus memahami dahulu gitu apa makna dari qada dan qadar tersebut. Karena tanpa suatu definisi yang jelas, kita akan sulit untuk menggambarkan istilah tersebut. Misalnya qada gitu kan, qada itu banyak itu artinya, tidak hanya satu. Namun secara istilah gitu ya, qada itu artinya keputusan, dan qadar itu artinya ketetapan. Sedangkan gitu ya, objek dari permasalahan qada dan qadar ini adalah perbuatan manusia ya. Perbuatan manusia. Namun kalau kita ingin membicarakan perbuatan manusia untuk dikaitkan dengan qada dan qadar, kita lihat terlebih dahulu perbuatan manusia. Karena perbuatan manusia itu dapat kita saksikan, dapat kita indra gitu, dapat kita lihat gitu. Nah, perbuatan manusia apabila kita mengamati seluruhnya perbuatan manusia, maka kita dapat mengkategorikan gitu ya perbuatan manusia itu ke dalam dua kategori. Ya. Yang pertama itu kategori daerah yang berada di luar kuasa manusia. Nah, yang kedua, daerah yang berada di dalam kuasa manusia. Untuk daerah pertama ini disebut dengan para ulama itu al-musayyad. Nah, di daerah ini manusia itu tidak diberikan pilihan. Jadi mutlak gitu, harus itu. Iya, manusia itu tidak diberikan pilihan dan dipaksa gitu untuk berbuat demikian. Kendatipun itu manusia itu berupaya untuk menghindarinya, tetapi tetap daerah ini
berada di luar kuasa manusia. Contohnya seperti apa? Misalnya kalau Misalkan saya laki-laki gitu, saya ganteng gitu. saya beres. Nah, pada daerah yang pertama ini oleh para ulama itu disebut Al-Musayyar. Al-Musayyar ini adalah daerah yang memang itu manusia itu tidak diberikan pilihan gitu. Manusia itu dipaksa untuk melakukan perbuatan tadi gitu. Nah, daerah ini juga dibagi ke dalam dua bagian gitu. Yang pertama itu yang terikat oleh nizamul wujud atau sunatullah, di mana manusia itu tidak memiliki andil sedikit pun dalam bagian ini. Misalnya katanya manusia tidak diberikan andil apapun terkait di mana dia lahir, dari rahim mana, tanggalnya tanggal berapa, waktunya. Nah, manusia ini pure gitu, murni, mutlak gitu, dipaksa secara 100%. Jenis kelamin, bentuk wajah, terus warna mata. Nah, manusia ini dipaksa untuk tunduk. Kematian juga. Seperti juga kematian. Nah, manusia ini tidak dapat meninggalkan kehidupan ini sehendaknya. Daripun ia tak dengan kematian, tapi tetap kematian akan mendatanginya. Nah, daerah ini tidak ada campur tangan manusia sedikit pun. Sedangkan daerah bagian yang kedua, yaitu daerah Al-Musayyar yang tidak terikat oleh nizamul wujud atau sunatullah tadi. Tapi tetap manusia tapi tetap perbuatannya itu berada di luar kuasanya. Manusia juga tetap dipaksa. Kendati pun ada campur tangan manusia. Misalnya ketika seseorang yang telah berhati-hati mengemudi, kemudian datang kendaraan lain yang menabraknya, nah itu adalah tetap daerah Al-Musayyar. Kendati pun itu berasal dari manusia yang lain, tapi tetap itu tidak dipaksa oleh manusia. Seperti orang yang tadi, orang yang melamar pekerjaan, kendati pun sudah maksimal dengan nilai yang bagus, tapi tetap ditolak oleh perusahaan. Ini masuk ke dalam kategori ini. Nah, sedangkan untuk yang kedua gitu, ini Al-Musayyar, oleh para ulama disebut daerah yang manusia diberikan pilihan. Manusia berjalan secara sukarela pada daerah ini. Manusia bisa makan, bebas, mau makan atau tidak, mau minum atau tidak. Misalkan saya bicara seperti ini juga bagian Bebas itu daerah yang Allah berikan kepada kita sebagai pilihan. Nah, banyak itu contoh-contoh lain, seperti kita ingin sekolah di mana gitu. Sekarang hujan-hujan gini makan mie gitu, makan mie atau makan minum kopi gitu. Minum kopi ya, itu kan daerah pilihan, itu suka-suka kita. Nah, jadi bukan takdir saya duduk di sini adalah takdir. Seperti itu ya kan? Iya, jadi emang sih kalau kita tidak memahami istilah qada dan qadar itu, maka kita akan bingung sendiri. Nah, pada daerah yang satu tadi, Al-Musayyar tadi, yang disebut oleh para ulama Al-Khodo, Mukhayyar ini. Musayyar yang tidak dikuasai oleh manusia. Jadi mutlak dari Allah. Iya. Jadi kalau setiap perbuatan yang tidak dikuasai oleh manusia itu masuknya oleh Khodo. Dan yang diberikan pilihan oleh Allah kepada manusia, Mukhayyar. Al-Mukhayyar itu bukan Khodo, tapi mutlak Ya, kita. jadi contohnya kalau subscribe sekarang, like itu Al-Mukhayyar ya. Al-Mukhayyar. Subscribe ya. Terus Oke, ada peribahasa Sunda atau bukan peribahasa ya Kang? Ungkapan katanya jodoh pati bagja cilaka takdir katanya. Jadi jodoh itu jodoh, pati itu kematian, bagja kebahagiaan, cilaka ya. Nah, apakah ungkapan itu yang dimaksud dengan kodok tadi atau seperti apa? Jadi fokusnya kepada jodoh aja gitu. Boleh jodoh dulu ya. Jadi jodoh kalau kita memaknainya sebagai pasangan hidup yang kita nikahi gitu, maka itu berada di dalam daerah wilayah pilihan kita. Misalnya kita ingin menikahi orang yang
yang berakhlak baik, Berakhlak gitu. baik. Atau yang memiliki ketaatan yang tinggi gitu ya, atau orang-orang yang rupawan ya. wajah yang cantik, Cantik. gitu. Terus Kaya. atau kita ingin menikahi wanita-wanita atau laki-laki yang peranannya buruk gitu, itu ada pilihan kita. Lebih dari satu juga pilihan. Iya, itu pilihan kita. Yang menjadi pertanyaannya, apakah ketika kita ingin menikahi pasangan itu, pasangan itu mau kepada kita? Nah, itu adalah daerah qada. Qada. Tapi kalau pilihannya itu adalah tetap dari pilihan kita, hasilnya itu adalah qada dari Allah. Maka kita sebagai seorang muslim harus beriman kepada qada baik dan buruknya dari Allah. Jika itu sesuatu yang kita anggap buruk, maka kita harus ridho. Jadi Apalagi kalau yang baik gitu. Jadi memang kita selaku seorang muslim harus ridho, menerima dengan lapang dada apa yang diberikan oleh Allah kepada kita terkait hasil dari pilihan kita. Mau baik itu yang menurut kita baik atau buruk, tetap kita itu dituntut untuk ridho terhadap keputusan Allah. oh, jodoh sudah kita bicarakan ya. Sekarang ke kematian kan. Kematian ada yang sebagian gitu, ada yang menganggap bahwa kematian itu memang gitu kodok. Namun terkadang orang-orang itu takut dengan kematian tersebut, padahal itu sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan. Sebagaimana kita lahir, kan kita tidak tahu kenapa kita tiba-tiba hidup di dunia ini kan, bukan karena kita gitu, bukan keinginan kita, apalagi di rahimnya dari ibu siapa. Yeah. Kemudian tempat tinggal kita di mana. Nah, kematian itu sudah jelas ya dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi setiap umat itu sudah memiliki ajalnya masing-masing. Dan barang siapa yang telah datang ajalnya, maka tidak dapat dipercepat atau ditangguhkan. Jadi jelas gitu, kalau kematian itu hanya berasal dari Allah Ta'ala, manusia tidak dapat menghindarinya gitu. Walaupun itu sesuatu yang ditakutinya, tapi kematian datang. Tentang kematian tadi kan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ada pertanyaan seperti ini, Kang. Di daerah tertentu atau mungkin ada sebagian orang yang depresi gitu, banyak masalah, malah menginginkan kematian, misalkan lompat dari jembatan bunuh diri gitu. Apakah itu tetap qada atau qadar itu? Nah, memang kalau kematiannya itu adalah qada, tapi bagaimana cara seseorang mati itu adalah pilihannya. Apakah dia ingin berada sedang dalam ketaatan atau kemaksiatan. Nah, sedangkan kita tahu bahwa bunuh diri adalah sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Tapi bukan berarti mempercepat gitu, Kang. Yang tidak semua orang yang bunuh diri itu mati. Oh iya. Bunuh diri itu bukan sebab dari suatu kematian. Karena Jadi- kematian itu sebabnya adalah ajal. Jadi belum tentu yang lompat dari jembatan itu mati. Iya. Tapi kalau terluka pasti. Ya benar juga, Kang. Oke. Tadi jodoh, kematian, bahagia. Nah, kebahagiaan dan celaka ya. Nah, apakah itu qada dan qadar juga? Iya, karena setiap sesuatu itu memiliki dampak terhadap diri kita. Ketika kita melakukan suatu perbuatan gitu, atau apa namanya, baik perbuatan itu berasal dari kita ataupun berasal dari orang lain, tapi tetap perbuatan tadi itu memiliki dampak. Nah, dampaknya itu bisa memberikan kebahagiaan atau kesengsaraan kepada kita. Misalnya ketika seseorang melamar orang yang dicintainya, kemudian terjadi apa namanya, penolakan, itu merupakan suatu kesengsaraan Bagi Namun- seorang kan? iya, namun tetap gitu, itu adalah bagian dari qada dan kita harus ridho terhadap qada tersebut, baik itu memberikan kebahagiaan atau kesengsaraan. Tetap semangat, positif thinking. Iya. Jadi apa bedanya dengan qadar, Kang? Nah, kalau qadar itu kan kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini itu memiliki khasiat-khasiat tertentu, termasuk di dalam manusia. Di dalam manusia itu kan terdapat potensi kebutuhan jasmani dan naluri. Nah, itu adalah bagian dari qadar. Jadi qadar itu adalah khasiat-khasiat yang terdapat di dalam benda-benda. Nah, misalnya kita memiliki rasa lapar gitu, kemudian rasa haus, kemudian rasa lelah. Nah, itu bagian dari potensi kebutuhan jasmani kita. Nah, itu adalah bagian dari qadar, termasuk gitu, seperti
rasa cinta gitu, rasa benci, kemudian marah. Nah itu bagian dari naluri gitu, dan itu merupakan qadar juga. Setiap khasiat yang terdapat di dalam benda-benda itu adalah qadar. Jadi beda kalau qadar tadi segala perbuatan yang berasal dari manusia atau yang menimpanya, tetapi berada di dalam daerah yang di luar kuasa manusia. Sedangkan qadar itu adalah khasiat-khasiat yang berada di dalam benda-benda. Jadi bicara tentang khasiat-khasiat tadi, misalkan tadi kebutuhan jasmani gitu ya, lapar, terus tadi perasaan cinta. Nah, jadi lapar dan cinta tadi apa itu memaksa kita untuk berbuat taat atau maksiat seperti itu? Sekarang karena lapar, udah lapar atuh gitunya, cek orang sudah mencuri gitu. Karena cinta ya udah gitu. Jina atau pacaran gitu. Karena tidak bisa menahan itu kan, itu sudah apa itu kodo atau apa gitu. Ya jadi memang itu rasa cinta, rasa lapar itu memang qadar yang ada dalam diri kita yang telah diciptakan oleh Allah. Khasiat-khasiat tadi tidak bisa kita tolak dan tidak bisa kita hapuskan. Itu mutlak berasal dari Allah. Memang itu adalah qadar dari Allah, qadarullah. Tapi tidak serta-merta setiap khasiat yang terdapat di dalam tubuh kita itu menjadi atau memaksa kita untuk berbuat suatu keburukan atau kemaksiatan. Misalnya ketika seseorang merasakan rasa cinta, kemudian dia melihat wanita atau laki-laki yang dicintainya, kemudian dia berpacaran, sehingga terjerumus dalam zina, itu tidak memaksanya semua, karena naluri-naluri tadi itu hanya memiliki kebilian, yaitu potensi. Jadi setiap khasiat-khasiat yang Allah ciptakan dalam tubuh kita itu memiliki kebilian, memiliki potensi baik dan buruk. Jadi asalnya itu netral gitu. Bisa berpotensi baik apabila kita memperlakukannya sesuai dengan perintah dan larangan Allah, dan bisa berpotensi buruk apabila kita memperlakukannya berlawanan dengan perintah dan larangan Allah. Misalnya ketika seseorang yang lapar gitu ya, kemudian ia mencuri gitu. Padahal dia tahu bahwa mencuri itu adalah sesuatu yang diharapkan oleh Allah, maka itu kan paksaan, karena ketika lapar seseorang itu tidak otomatis langsung mencuri. Bisa saja itu seseorang itu bisa meminjam uang dari orang lain atau meminta gitu. Kan itu sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah. Kenapa tidak memilih yang itu? Begitu juga dengan tadi, ketika seseorang merasakan cinta dalam hati, cinta ya, itu tidak langsung memaksa manusia tadi untuk berpacaran. Bisa saja ya menahannya dengan menahan pandangan, puasa, banyak cara yang diperbolehkan, dihalalkan oleh Allah tanpa langsung melakukan suatu keharaman. Kang, adapun permasalahan di masyarakat yang menjadi perselisihan ya atau perbincangan, karena sebagian ayat mengatakan bahwa semua perbuatan kita itu sudah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz, dan di ayat lain jika suatu kaum ingin berubah maka dia harus mengubah sendiri gitu. Nah, bagaimana itu? Memang ya itu di sebagian ayat gitu, disebutkan bahwa segala sesuatu itu telah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz. Bagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Jadi tidak akan mati itu satu jiwa pun kecuali dengan izin Allah, dan itu telah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz. Ya, kemudian di ayat yang lain gitu, Allah juga berfirman dalam surat Ar-Ra'd, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kaum itu merubahnya sendiri. Nah, memang seolah-olah di sisi lain perbuatan manusia itu telah ditetapkan, tapi di sisi lain manusia itu harus mengubahnya sendiri, harus berbuat terlebih dahulu. Seolah-olah terdapat kontradiksi. Padahal yang keberadaan kitab Lauhul Mahfuz itu dan segala sesuatu yang telah ditetapkan di
yang telah tertulis di kitab tersebut itu adalah pelambang kuasaan Allah. Nah, tetap tadi perubahan itu harus berasal dari diri kita dulu, karena benar gitu, Allah itu tidak akan mengubah gitu keadaan suatu kaum itu, kecuali kaum itu mengubahnya terlebih dahulu, karena perubahan itu terjadi berdasarkan pilihan kita dan berada pada daerah yang kita kuasai. Kembali lagi ke pembahasan yang awal tadi ya. Iya. Jadi ada daerah yang kita kuasai dan daerah yang tidak kita kuasai. Jadi Dan keberadaan kita Lauhul Mahfuz itu tidak memaksa seseorang untuk berbuat baik dan buruk. iya. Kendati pun itu telah dituliskan, tapi itu tidak menjadi paksaan kepada kita. Ketika kita berbuat taat, apakah kita merasa dipaksa? Kan tidak ya. Kita berjalan secara sukarela. Jadi untuk saya ini kedepannya fokuslah pada hal-hal yang kita kuasai. Iya. Dan menerima ketetapan Allah atas usaha tersebut, hasilnya. Baik itu terasa berat atau ringan, baik atau buruk. Jadi salah juga ya kalau berpikir keimanan itu kalau kita merasa bahagia, senang terus gitu kan, Iya. atau mudah gitu. Iya. Terkait dengan ujian itu dan mencari ridho Allah, nah berarti ada reward and punishment gitu kan. Rewardnya surga, punishmentnya neraka. Nah, saya juga pernah mendengar dari beberapa orang bahwa surga dan neraka itu katanya apakah benar-benar sudah ditetapkan atau seperti apa gitu? Nah, jadi Allah menciptakan kita itu kan untuk diuji, gitu. Sebagaimana di dalam surat Al-Mulk gitu ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kita siapa yang lebih baik amalnya. Nah, kita itu hidup untuk diuji gitu. Kemudian tujuan dari penciptaan kita itu kan untuk ibadah. Nah, tidak ada lagi gitu kalau kita itu hidup di dunia ini untuk ibadah kepada Allah, ibadah kepada Allah. Kemudian Allah menguji kita gitu, dengan baik dan buruk, sengsara dan bahagia. Apakah kita bisa menerimanya atau tidak? Nanti kelak di akhirat ada balasan sesuai dengan apa yang kita perbuat. Nah, daerah yang kita kuasai inilah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan. Jika kita kan keimanan dan kekufuran itu bukan suatu paksaan, bukan suatu kodo atau takdir, tapi itu adalah pilihan kita. Jika seseorang berbuat maksiat, kemudian yang cenderung dalam kemaksiatannya, maka itu bukan paksaan. Itu adalah pilihannya sendiri. Kenapa dia berada di dalam kemaksiatan? Karena pada hakikatnya manusia itu diberi akal gitu untuk berpikir, untuk menimbang baik dan buruk. Jadi sudah jelas ya patokan baik dan buruk itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Alhamdulillah diskusi kali kita ini insya Allah banyak ibrohnya ya. Jadi sudah jelas patokan kita adalah Quran dan hadis, dan ketaatan dan maksiat itu bukan paksaan tetapi pilihan kita. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama senantiasa untuk taat kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan. Demikian dari kami, kita tutup diskusi kali ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah, alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanallahumma astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.